Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurwulandari dengan NIM 203832092 kelas C nomor absen 24 dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Mawardi MHI. Di sini saya akan menjelaskan berupa pengetahuan yang berhubungan dengan akhlak tasawuf. A. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq, yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan khuluq karena etika bagaikan kholqah atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-khaim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Berkaitan dengan pengertian khuluq yang berarti agama, Al-Fairuz Zabadi berkata, "Ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia." Agama diletakkan di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan yang pertama, kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. Yang kedua, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. Yang ketiga, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. B. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan atau perbuatan. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia, dilihat dari baik dan buruknya. Etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan perbuatan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. C. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Menurut istilah, moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda, seperti para mahasiswa, adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Menurut Muhammad Ali Al-Qassab, tasawuf adalah akhlak yang mulia, yang timbul pada masa yang mulia, dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat, menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. 1. Landasan Al-Quran. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dalam sumber ajaran Islam. Al-Quran berbicara tentang kemungkinan manusia dapat saling mencintai atau mahabbah dengan Tuhan.
Hal itu misalnya difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan manusia agar senantiasa bertobat, membersihkan diri dan memohon ampunan kepadanya, sehingga memperoleh cahaya darinya. Kedua, landasan hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohaniah manusia. Dasar-dasar tasawuf, baik Al-Quran, Al-Hadis, maupun teladan dari para sahabat, ternyata merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan atau makomat dan keadaan atau ahwal. Dengan kata lain, ilmu tentang moral dan tingkah laku manusia terdapat rujukannya dalam Al-Quran, bahwa perbuatan pertamanya tasawuf ternyata ditimba dari sumber Al-Quran. Yang pertama, persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral, yaitu A. Akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. B. Akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. C. Akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. 2. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak, yang bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan etika sendiri merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ibadah-ibadah inti dalam Islam juga memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. Misalnya, sholat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Zakat, di samping bertujuan menyucikan harta, juga menyucikan diri dengan memupuk kepribadian mulia, cara membantu sesama. Puasa, bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai syahwat. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.